Proses hukum dugaan penganiayaan anak yang menjerat asisten rumah tangga asal desa Tran Pangkalan, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Revpin, terus berjalan dengan sorotan tajam. Penetapan status tersangka terkait dugaan mencubit anak majikan yang merupakan anggota DPRD Bengkulu dinilai dipenuhi tekanan psikologis, tanpa kelengkapan bukti kuat, seperti rekaman kamera pengawas atau saksi mata. Perwakilan Yayasan Peduli Kerja Mandiri, Siska, mengungkap kronologi yang bermula Agustus 2025 tersebut. Revpin awalnya kabur dari rumah majikan dan kembali ke yayasan, 20 Agustus 2025. Ketika kabur pulang ke yayasan, saat itu dia mengatakan bahwa tidak betah bekerja, ungkap Siska, Senin, 2 Maret 2026, seperti dikutip dari Tribun News. Mengetahui pekerjanya pergi, majikan langsung menghubungi admin yayasan. Majikan menyebut asisten rumah tangga tersebut melarikan diri, sekaligus menudingnya mencuri dengan kerugian mencapai 5 juta rupiah. Selang 2 hari, narasi tuduhan berubah drastis. Setelah itu, 2 hari kemudian, tiba-tiba, 22 Agustus 2025, pihak yayasan mendapat surat PDF, menyatakan bahwa Revpin dilaporkan atas tuduhan penganiayaan terhadap anak majikannya tempatnya bekerja. Paparnya. Siska menyoroti panjangnya proses pemeriksaan yang dibarengi desakan agar tersangka mengakui perbuatan. Selama berada di kantor polisi, pekerja asal Sumatera Selatan ini dipaksa mengaku hingga mengalami beban psikis yang berat. Ia bahkan harus bersujud di hadapan aparat dan mencium kaki majikannya. Dia cium kaki majikan dan mengaku memang kabur, tapi disuruh ngaku mencubit anaknya. Dia tidak mau karena tidak dilakukannya sama sekali, tegasnya. Melihat ketidakseimbangan posisi ini, yayasan sempat menempuh pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bengkulu, meski akhirnya ditolak oleh hakim. Persoalan ini memicu simpati dan perhatian banyak pihak di daerah tersebut. Salah satu ketua partai di Bengkulu bahkan menyarankan agar permasalahan diselesaikan lewat jalan kekeluargaan. Namun, istri anggota dewan menolak tawaran damai tersebut.